Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan kode mata kuliah MSIM 4310, di mana pada tugas kali ini diminta untuk gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Di sini disediakan dataset, kemudian buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan, dua jenis plot yang ingin dilihat yaitu scatter plot interaktif, B. line plot interaktif, C. bar plot interaktif, dan D. tabel data. Kemudian di sini tuliskan laporan hasil kerja kalian pada format PDF ya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuka ya. Ini untuk file weather underscore data.csv. Terus kemudian di sini juga saya sudah mendownloadnya ya, disimpan pada tugas. Kemudian di sini ada file R, yaitu tugas strip 3. Kita buka saja. Oke, di sini sebelumnya saya sudah menginstal ini ya, install package Shiny untuk bisa menggunakan Shiny. Dan di sini install package DT. DT ini digunakan untuk membuat tabel data interaktif. Jadi saya menggunakan package DT ini. Kemudian di sini saya memanggil library Shiny untuk menggunakan Shiny-nya. Kemudian library ggplot2 untuk menggunakan seperti tadi scatter plot, terus line plot, dan bar plot. Kemudian yang ketiga library DT untuk menggunakan data table data interaktif. Sama seperti pada tugas 2 sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan variabel bernama data CSV yang diisikan dengan fungsi read.csv yang digunakan untuk membuat atau membaca file bertipe .csv atau weather underscore data. Jadi begitu. Dan untuk mengetahui ini di mana lokasinya, kita bisa menggunakan getWD di sini. Kemudian kita cari ya, itu agak ribet, cuma kita juga bisa pada bagian ini ya, session, kita gunakan source file location di sini. Jadi kita bisa langsung mengetahui di mana filenya berada. Oke. Kemudian saya akan menampilkan dulu ya untuk tampilannya. Kita jalankan saja langsung run app. Nah, pada saat menjalankan ini, fungsi dari aplikasi Shiny akan membuka window baru ya. Dan di sini terdapat nama aplikasinya yaitu visualisasi data interaktif. Di sini ada variable X, terus di sini ada variable Y, dan di sini ada pilih visualisasi yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan table data yang seperti ini ya. Kemudian di sini juga yang variable X semua ada di sini, dan di sini juga variable Y juga sama untuk memilih variabel X dan Y untuk plot. Oke, di sini juga bisa kita buka via browser ya. Jika diklik, maka dia akan otomatis membuka browser dengan URL ini 127 dan sekian-sekian dengan port 5686 di sini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari visualisasi data interaktif ini. Oke, yang pertama ya seperti yang tadi untuk datanya. Kemudian di sini UI. UI ini berasal dari Shiny App ya. Kalau kita misalkan menggunakan, kita pencet ini, maka dia akan otomatis memanggil library Shiny,
kemudian UI, Fluid Page, Server, dan Shiny App untuk merender Shiny App-nya atau membuat Shiny App-nya. Begitu. Kalau misalkan kita ingin langsung, karena ini saya sudah membuatnya, jadi di sini ada UI. UI ini digunakan untuk menyimpan variabel, untuk menyimpan data Fluid Page, yaitu variabel UI. Kemudian di sini Fluid Page. Fluid Page ini digunakan untuk membuat tampilan. Jadi si tampilan ini akan responsif atau fleksibel ya, mengikuti panjang dan lebar layar. Terus di sini ada atribut ya, atribut panel. Title panel di sini digunakan untuk menampilkan visualisasi data interaktif seperti yang diminta ya di sini. Di sini visualisasi data interaktifnya seperti ini. Kemudian di sini ada sidebar layout. Sidebar layout ini digunakan untuk membuat tampilan sidebar yang ini. Ini namanya sidebar layout. Terus kemudian di sini ada side panel. Nah, side panel ini merupakan ini panel-panel yang berada di sini. Nah, panel-panel ini tuh seperti select input, yaitu untuk X, pilih variabel X. Kemudian untuk nama select inputnya itu xvar. Saya membuatnya xvar, yaitu variabel X atau X variable. Kemudian di sini nama sectionnya atau nama inputnya, yaitu atau label inputnya ya. Pilih variabel X. Kemudian di sini ada choices. Choices ini digunakan untuk membuat pilihan seperti ini, drop down pilihan ini. Kemudian yang diisi names berisi data CSV. Names ini fungsi yang digunakan untuk mengambil nama kolom yang berada pada data CSV ini. Jadi jika kita lihat di sini ada min temp, max temp, itu merupakan bagian dari kolom CSV ini seperti ini. Min temp, max temp. Kemudian di selanjutnya ya, select input yang kedua itu sama, tapi ini untuk yvar atau y variable. Di sini labelnya pilih variabel y untuk memilih variabel y yang diinginkan. Kemudian di sini ada choices juga sama, masih sama seperti yang xvar. Kemudian yang ketiga itu ada radio button. Radio button ini digunakan untuk pemilihan visualisasi seperti scatter plot, line plot, bar plot, ataupun tabel data. Nah, di sini nama radio buttonnya itu saya beri nama plot type. Terus di sini nama label dari radio buttonnya itu pilih visualisasi. Dan choices ini saya menggunakan fungsi C, yaitu untuk menyimpan multiple multiple pilihan. Jadi jika ingin membuat pilihan-pilihan lebih dari satu, maka harus menggunakan fungsi C ini. Di sini ada scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Kemudian setelah di sidebar, ini ada main panel ya. Main panel itu yang posisi yang sebelah sini, yang kanan. Ini merupakan main panel. Nah, main panel di sini saya membuat conditional panel dan dua conditional panel, di mana conditional panel pertama itu berisi kondisi di mana kalau misalkan input.plotType yang berarti ini akan mengakses input dengan nama input yaitu plot type. Jadi input.plotType tidak sama dengan string table data. Maksudnya itu jika input.plotType ini isinya bukan memilih tabel data, maka dia akan mengeluarkan plot output. Plot output itu nanti didapat dari server ini, tapi saya akan menjelaskan itu nanti. Di sini juga sama, conditional panel digunakan untuk menampilkan data output, yaitu table. Jika input.plotType-nya itu sama dengan table, atau ketika user memilihnya table, seperti ini, maka dia akan menampilkan table. Tetapi jika bukan, maka dia akan menampilkan plot. Seperti itu. Kemudian di sini server. Server ini digunakan untuk menyimpan
logik-logik ya, atau logika pada Shiny App ini. Jadi untuk UI ini untuk memisahkan full UI atau untuk tampilan, sedangkan server ini untuk logika pada Shiny App ini. Nah, di sini ada fungsi. Fungsi ini dimasukkan ke dalam variabel bernama server. Kemudian di dalam fungsi ini terdapat parameter input dan parameter output. Jadi parameter input ini digunakan untuk mendapatkan input dari ini ya, select input dan radio button. Kemudian output ini digunakan untuk mengeluarkan nilai dari si server ini. Oke, kemudian di sini saya membuat output, kemudian apa dolar plot ini digunakan untuk mengisi ya, untuk mengeluarkan output yang bernama plot. Jadi makanya di sini di main panel ini untuk memunculkannya itu plot output kurung buka plot. Jadi plot ini didapat dari output dolar plot yang diisi dengan render plot. Di dalam render plot ini terdapat xbar dan yvar. Di sini diisi input dolar xbar di mana untuk mengakses xbar yang ini nama dan input yvar juga untuk mengakses nama yvar ini. Kemudian di sini ada logic if else. Di sini jika input dolar plot type-nya itu berisi scatter plot atau memilih scatter plot, maka dia akan mengeluarkan dari ggplot, yaitu diambil dari ggplot 2. Kemudian di sini datanya, data CSV dan iString berisi x sama dengan xbar, y sama dengan yvar. Oke, di sini kenapa menggunakan iString tidak menggunakan AS? Karena penggunaan iString di sini untuk agar si xbar ini yang didapat dari input dolar xbar ini dapat terbaca. Jadi kalau misalkan ini variabel, dia akan terbaca. Tapi jika tidak menggunakan string, dia akan error. Errornya seperti ini. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa pada scatter plot ini karena dia menggunakan AS. Dia harus menggunakan iString untuk dapat membaca ini ya, input dolar xbar. Jika ingin menggunakan AS juga bisa, tetapi harus menggunakan library tambahan. Kemudian di sini yvar-nya ini y, ini xbar. Misalkan kita pilih y, maka dia akan berubah rainfall dan ini min time-nya sesuai dengan x dan y. Kemudian di sini ditambah geopoint seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Geopoint ini digunakan untuk membuat poin-poin ya, seperti ini, titik-titik. Kemudian di sini else if, jika user tidak memilih scatter plot, maka jika plot type-nya berisi line plot atau memilih line plot, maka dia akan mengeluarkan ggplot masih sama, tetapi yang beda ini geom-line, yang mana dia akan menampilkan garis-garis seperti ini. Untuk else if ini bar plot ya. Kemudian di sini masih sama, di sini ada geom-bar dan start identity. Start identity ini digunakan untuk memberikan ini ya, tambahan y sama dengan yvar. Mengapa? Karena bawaan dari geombar itu ini ya, count. Jadi kalau misalnya diklik dan dipilih, dia akan error. Dan di sini mengeluarkan start count. Nah, makanya dia hanya bisa dipilih X saja. Kalau misalkan count, dia akan seperti ini. Kalau count, ini count dan ini min time. Tapi karena di sini untuk menyesuaikan, jadi saya menggunakan start identity untuk dapat menggunakan y sama dengan yvar. Begitu. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Ini barnya ini ya, tipis. Untuk mengatur tipis tidaknya, kita bisa menggunakan width. Kita isikan misalkan 0,3. Kita reload.
maka dia akan tebal seperti ini. Jika dipilih, dia akan seperti ini. Oke. Kemudian di sini output table, di mana output table ini untuk mengeluarkan table ya. Di sini ngerender DT, kemudian di dalamnya ini ada fungsi juga kondisional. Jika dia pilih table data, maka dia akan mengeluarkan data table. Data table ini didapat dari library DT ya, yang berisi data CHP. Jadi jika user memilih table data, maka dia akan menampilkan table di sini. Dan table DT ini kenapa dipilih? Karena dia bisa memilih mau sebanyak apa data yang dimunculkan. Kemudian di sini kita bisa mengurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar, begitu. Kemudian kita juga bisa men-search ya. Kita bisa nah di sini bisa search gitu. Jadi keunggulan dari library data ini seperti ini. Dan di sini juga ada pagination ya untuk paging data dari data CHP ke table. Oke. Kemudian, nah di sini cara kerjanya tuh ketika server nanti dijalankan, dia akan mengeluarkan data plot output ini ditangkap dan mengeluarkan plot. Plot output ini untuk mengeluarkan data atau logic dari output plot ini, render plot ini. Kemudian di sini plot dikeluarkan. Jika dia tidak memilih table data, maka dia akan mengeluarkan output plot. Tapi jika dia memilih table data, dia ini akan dihilangkan atau disembunyikan, dan yang ini akan dimunculkan, yaitu DT output table. Begitu. Kemudian di sini ada Shiny Ape. Shiny Ape ini digunakan untuk membuat aplikasinya ya. Di sini UI sama dengan UI. Untuk UI di sini bebas ya sebenarnya. Tapi karena saya tadi menggunakan bawaan dari Shiny App, itu seperti ini. Kemudian server berisi server juga ya di sini. Seperti yang diminta, yang diminta pada tugas. Di sini buatlah aplikasi visualisasi data interaktif ya, di mana variabel yang ingin bisa memilih variabel yang ingin divisualisasikan. Oke, kita coba. Kita lewat sini saja. Oke, di sini variabel yang diinginkan, misalnya saya menginginkan min time dengan humidity, maka dia akan bisa dipilih ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, jenis plot yang ingin dilihat yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Oke. Karena tadi untuk variabel X ini bisa dipilih atau user bisa memilih variabel yang diinginkan untuk Y dan X-nya, maka selanjutnya ini untuk visualisasi ya. Scatter plot bisa dipilih. Ini menjadi default ya. Terus kemudian line plot, saya juga bisa melihat line plotnya. Kemudian bar plotnya seperti ini. Dan user juga bisa memilih data table atau table data di sini. Dia ingin melihat ini, terus ini bisa sampai 37 ya. Begitu. Kemudian di sini untuk tuliskan laporan. Oke, di sini saya juga sudah membuat laporan ya. Di sini saya sudah menyantumkan coding R pada Word seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian saya juga akan nanti tampilkan output tampilannya. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada tugas ketiga ini, di mana saya telah memenuhi permintaan untuk membuat visualisasi data interaktif menggunakan Shiny pada RStudio.
yang mana pengguna dapat memilih variabel yang diinginkan, kemudian memilih plot yang ingin dilihat, yaitu interaktif, scatter plot, line plot, bar plot, ataupun tabel data. Dan untuk yang ketiga juga saya sudah membuat untuk mencantumkan coding R pada laporan hasil kerja dalam format PDF tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.